Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ramon Joel Majanati. Saya selaku kuasa hukum dari pihak korban, yaitu Ayam. Saya akan menjelaskan identitas dari pihak korban, yaitu Ayam. Yang pertama, Ayam dia berasal dari Lampung, 12 Januari 2021, umur 23 tahun. Dia adalah seorang laki-laki, mahasiswa di Universitas Bumi Prodi Bahasa Sangsekerta. Alamat Jalan Melati nomor 45. Agama Islam, kebangsaan Indonesia. Yang berisi surat di situ dakwaannya bahwa terdakwa Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor Rek Perkara PDM 45-2-2024 dengan uraian dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Yang kedua, dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja mengampas nyawa orang lain. Adapun fakta-fakta yang didapat dari terungkap persidangan, yaitu berdasarkan pemeriksaan di persidangan bahwa benar korban bebek 19 tahun ditemukan meninggal dunia dalam kamar kosnya pada 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di leher dan di dada. Bahwa benar terdakwa Ayam 23 adalah teman dekat korban yang berakhir terlihat bersama korban sebelum kejadian tersebut. Bahwa benar adanya membawa pisau lipat yang sebelumnya ia telah mengambil dan memasukkannya ke saku celana, menunjukkan adanya persiapan atau rencana. Bahwa benar terdakwa juga berpura-pura hendak pulang lalu mengeluarkan beberapa pisau dari kantong celananya dan menikam korban di bagian dada. Masuk kita pada bagian analisis yuridis, yaitu jaksa penuntut umum JPU membuktikan bahwa dakwaan primer yaitu pembunuhan berencana pasal 340 KUHP. Yang pertama, barang siapa berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti yaitu terdakwa Ayam 23 identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dengan sengaja objek. Berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti terdakwa memiliki niat jahat untuk menghilangkan nyawa korban. Kesenjangan ini meliputi perbuatan menusuk alat pisau dan akibat kematian korban. Yang ketiga, dengan rencana lebih dahulu, yaitu yang pertama, unsur ini terpenuhi karena adanya tegang waktu yang cukup antara timbulnya niat dan pelaksana perbuatan di mana terdakwa masih dapat berpikir tenang. Perbuatan terdakwa menunjukkan perencanaan. Terdakwa telah menyimpan pisau lipat di jok motornya sebelum datang ke kos korban. Terdakwa berpura-pura hendak pulang untuk mengelabui korban sebelum melancarkan aksinya. Fakta bahwa pembunuhan didorong oleh motif iri hati dan ekonomi serta terinspirasi film menunjukkan niat adanya untuk membunuh. Yang keempat, adanya tujuan merampas nyawa orang lain. Berdasarkan kronologi dan pembuktian tersebut, perbuatan menusuk korban secara berulang kali pada bagian vital leher dan dada. Perbuatan tersebut mengakibatkan meninggalnya korban bebek. Berdasarkan hal demikian, maka konsolidasikan semua unsur pasal 340 KUHP setelah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Unsur pasal 38 KUHP pembunuhan biasa, yaitu yang pertama, barang siapa yakni terdakwa Ayam dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yakni terdakwa Ayam dengan mengeluarkan pisau dari kantong celananya untuk menusuk bagian dada pada korban dan mengakibatkan korban bebek meninggal dunia. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan
unsur pasal 338 KUHP juga terpenuhi, namun karena dakwaan primer pasal 340 KUHP telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Hal-hal yang memberatkan demikian. Hal-hal yang pertama, perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa orang yang merupakan teman atau rekan sendiri. Yang kedua, tindakan terdakwa dilakukan dengan perencanaan pembunuhan. Yang ketiga, perbuatan terdakwa dilakukan dengan keji dan sadis terhadap pelaku. Untuk hal-hal yang memberatkan dan meringankan, hal-hal yang memberatkan ialah yang pertama, perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa korban yang merupakan teman karibnya sendiri. Yang kedua, tindakan terdakwa dilakukan dengan perencana pembunuhan yang merupakan kejahatan yang betul-betul serius. Yang ketiga, perbuatan terdakwa dilakukan dengan keji, sadis, menusuk secara berulang kali. Pada bagian vital, terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban untuk menghilangkan jejak kejahatan. Terdakwa mengambil barang-barang milik korban setelah membunuh, langsung menghilangkan jasad dari bebek ini. Terdakwa adalah seorang mahasiswa yang seharusnya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan di hukum. Untuk nilai-nilai yang meringankannya, yaitu yang pertama, terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan. Yang kedua, terdakwa belum pernah dihukum, yaitu dalam kurung dapat dipertimbangkan jika tidak ada catatan kriminalnya. Kita selanjutnya masuk di bagian tuntutan, yaitu berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum memohon kepada majelis hakim pengadilan negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan, yaitu untuk putusan pertama, menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP sesuai dakwaan primer. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ayam pidana penjara selama seumur hidup atau dalam kurung jika ingin lebih ringan bisa 20 tahun. Namun untuk pasal 340 KUHP tuntutan maksimal seringnya adalah hukuman mati atau seumur hidup. Menetapkan barang bukti yang berupa, yang pertama berupa 1 buah pisau lipat, yang kedua berupa 1 unit laptop MacBook, yang ketiga berupa 1 buah dompet, yang keempat berupa 1 unit ponsel, yang kelima berupa plastik besar spray pengawet yang dirampas dari pihak korban. Yang keenam, membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000 atau dalam kurung bisa dibilang 5 juta. Untuk saya kuasa hukum dari pihak korban, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.